Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan NIM 20 lapangan 60 20 2009. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Moneter Islam. Nah, dalam ujian akhir semester ini ada 5 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Andi Rio sebagai dosen pengampu di mata kuliah Sistem Moneter Islam. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan pertama dari ujian akhir semester mata kuliah Sistem Moneter Islam. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Nah, menurut yang saya tangkap pada pembelajaran Sistem Moneter Islam ini selama 1 semester, yaitu dalam Islam fungsi permintaan uang hanya dikenal dengan 2 motif saja, yaitu motif transaksi dan berjaga-jaga. Karena motif yang mengarah pada spekulasi dilarang dalam Islam, maka instrumen moneter yang ada dihindarkan dari penggunaan variabel yang akan mengarahkan kepada motif spekulasi. Keberadaan instrumen pengganti suku bunga diarahkan penggunanya terhadap uang yang memiliki tujuan yang berupa penting dan mendesak serta investasi yang produktif dan efisien, walaupun ada persamaan dalam motif untuk memegang uang. Nah, permintaan uang mazhab mainstream. Landasan filosofis dari teori dasar permintaan uang ini adalah Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada agar dialokasikan secara maksimum dan efisien. Pelarangan hoarding money atau penimbunan kekayaan merupakan kejahatan penggunaan uang yang harus diperangi. Kemudian permintaan uang mazhab alternatif. Islam menganggap bahwa perubahan inilah nilai tambah ekonomi tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu. Nilai tambah yang terjadi jika dan hanya jika ada pemanfaatan secara ekonomis selama uang tersebut dipergunakan. Mazhab Istisadunah berpendapat bahwa permintaan uang adalah fungsi dari tingkat rasio harga tangguh terhadap harga tunai PT per PO. Yang kedua yaitu jelaskan konsep struktur dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, menurut saya sistem kebijakan moneter yang pernah saya pelajari selama ini yaitu kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan uang bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya uang bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Qaduri menjabarkan kebijakan moneter melalui syuratik proses, yakni suatu kebijakan yang diperoleh oleh otoritas moneter merupakan hasil dari kesepakatan sebelumnya dengan otoritas sektoril. Hal ini bertujuan agar terciptanya harmonisasi antara kebijakan moneter dengan sektoril. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 3 mengenai jelaskan konsep kebijakan dan instrumen moneter dalam ekonomi Islam. Nah, pada sistem ekonomi dalam Islam, selain mempertimbangkan target kebijakan perumusan dan penentuan instrumen moneter, tentu harus mempertimbangkan strategi yang sesuai dengan prinsip dan aturan Islam. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu tidak ada interest bearing asset di dalam perekonomian. Kemudian yang kedua itu peluang long term sama seperti peluang short term financing. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada penimbunan uang atau hoarding. Kemudian yang keempat itu pembagian rate of profit atau keuntungan berdasarkan atas profit sharing ratio. Yang keempat yaitu jelaskan konsep implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi. Nah, dampak atau implikasi pembangunan yang dihasilkan dari kebijakan moneter itu mungkin dapat dibagi menjadi 2 bagian yang luas. Yang pertama yaitu dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dan terjadi akibat dari kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan tanpa tindakan-tindakan aktif yang bertujuan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Kemudian yang kedua yaitu dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dan terjadi akibat dari kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi dengan dihasilkan dari kebijakan moneter. Untuk kategori pertama adalah penghapusan bunga sebagai piranti atau alat kebijakan moneter dan sebagai harga dari keuangan dalam ekonomi Islam. Kemudian selanjutnya menghapus bunga di dalam sistem keuangan dengan melarang semua bentuk praktek perbankan yang beroperasi berdasarkan suku bunga. Menurut Karim 2006, instrumen moneter Islam dapat dibedakan berdasarkan 3 mazhab, yaitu mazhab pertama istisaduna. Pada masa awal Islam tidak dibutuhkan kebijakan moneter karena minimnya praktik sistem perbankan dan penggunaan uang. Kemudian yang kedua itu mazhab kedua mainstream, yaitu pemaksimalan sumber daya yang tersedia. Kemudian mazhab ketiga itu alternatif atau mazhab alternatif. Kemudian untuk soal nomor terakhir atau nomor 5 dari ujian akhir semester ini, yaitu jelaskan secara singkat mengenai jurnal yang telah diberikan. Nah, jurnal ini telah diberikan oleh Pak Andi Rio sebagai dosen pengampu di grup WA. Nah, saya sedikit akan mengulas mengenai apa isi dari jurnal tersebut. Nah, dalam jurnal tersebut bertujuan untuk mengkaji kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan berbagai referensi yang terkait dengan tema permasalahan. Di samping itu juga membandingkan pendapat para ahli serta fenomena dan realitas perkembangan ekonomi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan moneter Islam pada dasarnya harus selaras dengan mencapai sasaran dari sistem ekonomi Islam, yakni kesejahteraan dunia dan akhirat, falah. Menentukan instrumen kebijakan moneter Islam dengan memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif bukan hanya berfokus pada jumlah uang yang beredar, melainkan berfokus pada aktivitas di sektor real. Membangun struktur pendukung untuk diterapkannya kebijakan moneter Islam dengan instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Melakukan pendekatan untuk dapat menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam dan mendorong peningkatan skala industri keuangan dan perbankan Islam, sehingga kebijakan moneter Islam yang dibentuk akan menjadi efektif. Baik, itulah tadi 5 pertanyaan dan 5 juga jawaban yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.